Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Bunyinya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam mengatasi sesuatu apapun dalam hidup kita. Kita merasa bahwa doa-doa kita tidak pernah dijawab, dan Tuhan tidak pernah peduli kepada kehidupan kita. Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan diam? Namun firman Tuhan mengajarkan kita sebuah kebenaran yang tidak selalu mudah untuk diterima, tetapi selalu benar. Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, yang dimana Tuhan berbicara, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, bukan pada waktu yang kita anggap paling tepat, tetapi pada waktunya. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja sesuai dengan jadwal kita. Kita ingin jawabannya cepat, perubahan instan, dan kejelasan sekarang juga. Namun Tuhan melihat jauh melampaui apa yang kita lihat. Ia tidak hanya melihat kebutuhan kita hari ini, tetapi juga masa depan kita yang belum kita pahami. Apa yang bagi kita terasa terlambat, bagi Tuhan adalah proses yang sedang disempurnakan. Tuhan bekerja dalam diam. Ada masa di mana Tuhan tidak berbicara dengan cara yang kita harapkan. Tidak ada tanda-tanda yang jelas, tidak ada jawaban yang langsung. Namun bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Tuhan berfirman, "Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Setinggi langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu." Tuhan bekerja dalam cara yang seringkali kita tidak mengerti. Ia menyusun bagian demi bagian kehidupan kita, bahkan ketika kita merasa tidak ada yang terjadi. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, tidak terlihat pertumbuhannya, namun sesungguhnya sedang bekerja di dalam Dia. Penundaan bukan penolakan. Banyak orang mengira bahwa ketika doa belum dijawab berarti Tuhan menolak. Padahal seringkali kita hanya berarti belum waktunya. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, "Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan." Menunggu bukanlah hal yang mudah. Menunggu membutuhkan iman. Menunggu membutuhkan kepercayaan. Namun di dalam penantian, Tuhan sedang membentuk kita. Ia mempersiapkan hati kita, Ia menguatkan iman kita, Ia membuat kita siap menerima apa yang kita doakan. Karena seringkali bukan Tuhan yang belum siap memberi, tetapi kita yang belum siap menerima. Tuhan tahu kapan kita siap. Tuhan tidak hanya peduli pada apa yang kita minta, tetapi juga pada siapa kita saat menerimanya. Jika sesuatu diberikan terlalu cepat, kita mungkin belum cukup untuk menjaganya. Jika doa dijawab sebelum waktunya, kita mungkin belum cukup dewasa untuk memaknainya. Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, tidak hanya memberi, Ia juga memastikan bahwa apa yang Ia berikan tidak hanya menghancurkan kita. Kekuatan dalam kelemahan. Di sisi lain, dalam proses menunggu, kita sering merasa lemah. Kita merasa tidak sanggup lagi bertahan. Kita ingin menyerah. Namun justru disitulah Tuhan bekerja paling nyata. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dunia mengajarkan kita untuk selalu kuat, untuk tidak menunjukkan kelemahan, untuk tetap berdiri apapun yang terjadi. Namun Tuhan berkata sebaliknya, "Datanglah apa adanya, datanglah dalam kelemahanmu, datanglah dengan hati yang jujur, karena kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang bekerja dalam diri kita." Ketika kita tidak mampu, Tuhan mampu. Ada titik dalam hidup di mana kita menyadari bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan diri sendiri. Kita sudah mencoba, kita sudah berjuang, namun tidak cukup. Dan justru disitulah kita belajar bersandar kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan tidak meminta kita untuk kuat sendirian. Ia mengundang kita untuk datang. Datang dengan beban, datang dengan air mata, datang dengan segala keterbatasan.
Dari sana kita menemukan kekuatan dan tidak berasal dari diri kita. Percaya di tengah ketidakpastian. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita selalu mengerti. Percaya berarti tetap berjalan meskipun kita tidak melihat jalan dengan jelas. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan tentang melihat dulu baru percaya. Iman adalah percaya ketika belum melihat. Ketika hari ini belum terjadi, bukan berarti kita tidak akan terjadi. Ketika doa belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tetap percaya, Tuhan sedang bekerja. Mungkin hari ini kamu masih menunggu, masih bertanya, masih berharap. Namun ingatlah ini, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia sedang bekerja meskipun kamu tidak melihatnya. Ia sedang mempersiapkan sesuatu meskipun kamu belum menerimanya dan memahaminya. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa semua penantian itu tidak sia-sia. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah berjalan. Karena pada akhirnya Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Amin.